Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Ya Tuhan, betapa agungnya kasih-Mu yang senantiasa menyatakan pengampunan-Mu bagi kami. Biarlah sebagai orang-orang yang dikasihi dan diampuni oleh Tuhan, kami senantiasa rindu untuk mensyukuri pengampunan Tuhan itu dengan mewujudkan kehidupan yang semakin seturut kehendak-Mu. Pengampunan Tuhan yang begitu mahal, kami mau syukuri dengan kami bersama-sama memperjuangkan kehidupan yang terus belajar dari firman Tuhan. Maka ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu di dalam pelayanan firman ini. Perdengarkanlah suara-Mu atas setiap kami dan berbicaralah kepada kami, baik kami yang hadir di gedung gereja ini maupun kami yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah dari tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau mempersatukan kami dan hendak menyapa kami satu persatu, sehingga hidup kami senantiasa dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mempercayakan waktu pelayanan firman hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas 12 ayat 32 sampai dengan 40. Injil Lukas pasal 12 ayat 32 sampai dengan 40. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapa-Mu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milik-Mu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama merenungkan tema memiliki tetapi tidak melekat, yang masih merupakan kelanjutan dari pembahasan kita minggu lalu, bagaimana kita bersikap tentang harta milik.
Nah, kita mau belajar bahwa beriman kepada Tuhan lewat tujuan ini tidak hanya kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tapi kita beriman dalam segala keadaan, termasuk ketika mungkin kita harus melepaskan sesuatu atau kehilangan sesuatu. Saya akan mulai berbicara dari sudut pandang ilmu yang bukan merupakan bidang saya, yakni ilmu behavioral economics, yang dikenal dengan istilah endowment effect. Apa itu endowment effect? Menurut Rolf Dobelli, endowment effect atau artinya efek kemelekatan, pengertiannya seperti ini. Sesuatu yang kita rasa sudah menjadi milik kita, maka nilainya itu akan bertambah. Bukan saja secara emosional karena kita melekat dengan apa yang kita miliki, tetapi juga harganya bagi kita menjadi lebih mahal. Karena begitu bernilai, maka biasanya kita akan mati-matian tidak akan mau melepaskan. Dalam bahasa ekonominya itu loss aversion atau efek keengganan melepaskan. Karena begitu berharga. Dari sini kita bisa mengerti mengapa ada banyak barang di rumah kita yang terus-menerus kita koleksi. Ada yang koleksinya mungkin sepatu, koleksinya misalnya jam tangan, ibu-ibu koleksinya baju, nanti kalau mau pergi bilangnya nggak punya baju gitu. Koleksinya tas dan sebagainya, dan itu terus bertambah dan menjadi sesuatu yang melekat dalam diri kita sehingga sayang kalau mau dilepas gitu ya, karena begitu berharga. Koleksi. Nah, jauh sebelum munculnya teori ini, Alkitab kita telah mengajarkan untuk mewaspadai efek kemelekatan ini. Tadi dalam firman Tuhan kita akan secara khusus melihat pada bagian yang terkait dengan harta itu ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-34, karena di mana hatimu berada, di situ juga, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lagu tema kita tadi seperti ini bunyinya ya. Ini bicara soal hati yang melekat pada harta. Jadi sebenarnya kita perlu pahami yang mau dibicarakan di sini bukan larangan untuk memiliki. Boleh memiliki. Kalau kata anak muda, cinta tidak boleh memiliki. Bagaimana mau memiliki karena tidak cinta ya, gitu ya. Di sini boleh kok memiliki. Bukan larangan untuk memilikinya. Bukan juga larangan untuk menjadi kaya. Yang mau dibicarakan di sini adalah mewaspadai bahwa harta atau sesuatu yang kita miliki dapat membuat pemiliknya itu melekatkan hati pada harta itu, pada apa yang dimiliki. Hati manusia dilihat oleh Yesus kerap melekat kepada yang namanya harta ini. Karena dihayati sebagai milik berharga dan sangat berat untuk dilepaskan. Mengapa kok tidak boleh melekat? Gitu? Mari kita sama-sama lihat lebih jauh. Mengapa kok tidak boleh melekat? Yang pertama, kemelekatan itu biasanya akan menciptakan ketakutan. Ketakutan apa? Kemelekatan bisa membuat kita takut kehilangan sesuatu yang kita miliki karena melekat. Semakin melekat, semakin berat untuk melepaskan apa yang kita miliki. Contoh, kita punya barang yang sudah diincar dan untuk mendapatkan itu harus antri berjam-jam dari subuh misalnya.
dengan susah payah mungkin menabung begitu. Maka kalau itu sudah kita dapatkan, maka biasanya ada muncul ketakutan. Takut apa? Takut kalau barangnya hilang, misalnya itu yang paling sering ya, takut kalau hilang. Tapi yang kedua, kita juga takut kalau barang itu rusak. Maka kita akan berhati-hati merawat karena kita takut kalau hilang ataupun rusak. Ini kemelekatan bisa menciptakan ketakutan. Lalu yang dibicarakan Yesus kemudian di sini, kalau kita cermati, kemelekatan itu bisa membuat kita mendua hati. Ketika Yesus berbicara tentang kekhawatiran, pada bagian ini konteksnya bicara soal kekhawatiran. Yesus mengajar untuk mencari atau mengutamakan kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah di ayat 31. Mengapa? Karena di sini Yesus melihat hati yang melekat pada harta pastilah membuat seseorang mendua hati dan lebih mengutamakan harta itu dibanding Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita perlu waspadai. Bukan berarti seseorang yang melekat pada harta itu lalu tidak pernah berdoa. Belum tentu. Bukan berarti orang yang melekat pada harta itu tidak ke gereja. Kemelekatan kepada harta atau sesuatu bisa saja membuat kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan kita perlakukan hanya sebagai pemberi berkat. Tuhan kita pakai sebagai tempat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita bisa kecewa atau marah kepada Tuhan karena kita memandang Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan, saya sudah lakukan ini dan itu. Saya sudah lakukan banyak hal untukmu. Sudah sepantasnya Engkau memberkati saya. Hati-hati. Ini juga sikap mendua hati dan mengutamakan yang bukan Tuhan. Itu yang mau dikatakan Yesus lewat ayat ini. Lalu apa lagi? Yang ketiga, Yesus mau berbicara, kemelekatan bisa membuat kita menjadi tamak. Ketamakan akan membuat seseorang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Selalu kurang. Muncul kekhawatiran bukan karena dia tidak memiliki apa-apa, tapi karena merasa kurang dan menginginkan sesuatu yang belum dimiliki. Ketamakan juga bisa membuat seseorang melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang tidak berkenan karena begitu inginnya. Maka hidup kita dikendalikan oleh ketamakan itu, bukan kita mengendalikan keinginan kita. Yesus kemudian tidak hanya bicara soal apa akibatnya kalau kita melekat, tetapi mengajari kita untuk melepaskan diri dari ketamakan, dari kemelekatan. Dikatakan di sini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Jadi di sini diminta untuk juga mengumpulkan harta di sorga. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus pada bagian ini? Yang jelas ini bukan investasi. Kita biasanya berinvestasi kan ya supaya aman. Aku tak investasi supaya aman nanti di surga. Kita berpikir, oh ini investasi supaya aman nanti di surga. Aku bersedekah, berbuat baik supaya aman nanti tempatku di surga. Hitung-hitung investasi.
Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Di sini sebenarnya mau berkata bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu sebenarnya adalah pemberian Allah. Kita ketika diberi oleh Allah tidak lupa menggunakan pemberian Allah itu untuk sesuatu yang berguna dengan menyalurkan kasih Allah, pemberian Allah yang sudah kita terima itu kepada yang membutuhkannya. Ada orang-orang yang kita ingat dalam kelimpahan ataupun kecukupan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada orang-orang yang kita perhatikan ketika berkat Tuhan itu diberikan bagi kita. Artinya di sini Yesus mengajari kita untuk tidak berfokus pada diri sendiri, tapi dengan tulus menggunakan berkat Tuhan untuk hidup dan ikut serta berbuat sesuatu bagi sesama yang membutuhkan. Dengan tulus meneruskan pemberian Allah itu bagi orang yang membutuhkan atau bagi kebutuhan apapun yang kita gunakan bukan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menghayati tema kita, memiliki tetapi tidak melekat. Yang pertama adalah mari kita mewaspadai ketamakan sebagai wujud dari kemelekatan hati terhadap harta milik. Ada satu dongeng terkenal ya tentang petani dan telur emas. Jadi petani ini memiliki seekor angsa yang pada suatu hari menghasilkan telur emas. Setiap hari angsa ini bertelur satu telur emas. Dia bawa telur itu ke pasar dan dia mendapatkan uang sehingga uangnya bertambah banyak. Dan dia menjadi kaya dari yang tadinya miskin. Sayangnya si petani ini tamak. Dia serakah, dia tidak sabar sebab angsanya hanya menghasilkan satu telur setiap hari. Dia ingin lebih banyak. Lalu dia mendapatkan ide supaya dia bisa mendapatkan lebih banyak telur emas. Maka dia berencana memotong angsa itu dan mengambil telur yang lebih banyak. Tapi ketika ide itu diwujudkan, tidak ada telur yang ditemukan. Dan angsanya yang sangat berharga itu terlanjur mati dipotong. Ini mau mengatakan kepada kita, siapapun yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah tetapi tamak dan menginginkan sesuatu yang lebih lagi, dia bisa kehilangan semua yang dimilikinya. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, dunia ini cukup besar untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tapi terlalu kecil untuk bisa memenuhi keserakahan atau ketamakan manusia. Kita mau belajar di sini bahwa ini bukan anti uang atau kekayaan, tapi kita mestinya anti ketamakan dan anti menjadikan uang itu segalanya, harta itu segalanya. Voltaire pernah mengatakan kalimat ini, bila ini masalah uang, semua orang memiliki agama yang sama. Kalau ngomongin uang, agamanya sama. Hati-hati ketika Tuhan, uang itu menjadi Tuhan, ya. Tiada Tuhan selain uang, jadinya begitu. Semestinya yang kita lakukan, Tuhan adalah yang terutama dan segalanya. Posisi kita seharusnya tetap seperti ini. Uang, harta adalah alat yang ada di bawah kita yang kita kendalikan. Sementara hidup kita berfokus kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Masalahnya yang terjadi itu menjadi seperti ini. Uang menjadi Tuhan. Dan Tuhan kerap kali menjadi alat untuk mendapatkan uang kita.
ketamakan, bersumber dari bergesernya fokus manusia bukan kepada Tuhan, tetapi apa yang diberikan Tuhan. Jika kita menempatkan harta atau uang pada tempatnya dan Tuhan adalah Tuhan kita, maka kita tidak akan kecewa ketika kita harus kehilangan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sebab kita menyembah Tuhan bukan karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tapi karena Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada kita dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita, maka apapun yang terjadi, termasuk ketika mungkin kita harus melepaskan, ketika kita harus kehilangan, tidak menjadi soal karena kita percaya dengan kebaikan Tuhan itu. Pada bacaan pertama leksionari kita hari ini, dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, itu berbicara tentang perjanjian Allah dengan Abraham terkait keturunannya. Kala itu Abraham belum mendapatkan keturunan, tapi dia beriman meskipun belum mendapatkan. Dia bahkan beriman kepada Tuhan meskipun dia harus melepaskan, dia harus kehilangan hidupnya di Ur Kasdim. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Tuhan menjadi segala-galanya bagi Abraham. Inilah hidup yang harus kita bangun. Tuhan menjadi segala-galanya. Dalam Injil Lukas tadi, ketika Tuhan menjadi segala-galanya dan fokus hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang siap sedia. Kapanpun Tuhan datang, kita siap sedia. Sebab fokus hidup kita adalah kepada Tuhan. Tuhan menjadi yang terutama dan segala-galanya dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki tetapi tidak melekat mengajari kita untuk bersedia menggunakan pemberian Tuhan sebagai jalan penyataan kasih Allah. Ketika kita melakukan segala kebaikan bersumber pada kesadaran bahwa Tuhan itu pemberi berkat, dan hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, rasa terima kasih yang besar kepada Tuhan sang pemberi berkat itu, sehingga kita ingin menyatakan kasih Allah itu dan menjadi berkat. Seperti visi kita ya, menjadi berkat. Karena Allah sudah begitu baik, memberikan segalanya yang indah bagi kita. Yang penting kita ingat, menyatakan kasih Allah dengan membagikan berkat yang sudah kita terima itu bukan untuk membanggakan diri, karena kita sudah menjadi berkat. Di sini kita harus belajar untuk terus memiliki ketulusan hati. Tuhan sudah memberi yang banyak bagi saya, maka saya ingin meneruskannya bagi yang lain karena mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan itu. Saya selalu senang mengutip apa yang disampaikan oleh John Wesley tentang uang, karena bagi saya ini yang paling mengena untuk berbicara kepada kita. Bagaimana kita tetap memiliki tetapi tidak melekat. John Wesley pernah mengatakan tentang uang itu, carilah, dapatkan sebanyak mungkin, boleh simpan sebanyak mungkin, tetapi berikan juga sebanyak mungkin yang bisa kita berikan. Menggunakan pemberian Tuhan sebagai pernyataan kasih Allah dengan cara seperti ini akan membuat sesama melihat kasih Allah melalui apa yang kita lakukan, dan juga menghindarkan hidup kita dari ketamakan. Relasi kita dengan Tuhan juga bukan relasi yang ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena sudah diberi, maka kita bersedia memberikan, kita bersedia kehilangan, bersedia melepaskan, karena Tuhan sudah memberi yang banyak dalam hidup kita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati firman Tuhan yang mengajari kita untuk memiliki tetapi tidak melekat. Dengan yang pertama tadi, mewaspadai ketamakan yang bersumber dari kemelekatan pada sesuatu yang kita miliki. Dan yang kedua, kita bersedia menggunakan pemberian Tuhan sebagai jalan penyataan kasih Allah itu bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong dan
memampukan kita. Amin.